Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum acara pidana, khususnya terkait mengenai materi tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu upaya dalam suatu proses hukum acara pidana. Dua-duanya ini tentu suatu upaya yang dilakukan oleh penyidik, gitu ya. Tetapi kegiatannya itu berbeda. Penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu secara singkat kita dapat pahami tujuannya yaitu untuk mencari suatu peristiwa pidana, itu penyelidikan. Sedangkan kalau penyidikan itu untuk mencari barang bukti, ya. Nah, itu secara singkat. Nah, ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam perkuliahan ini, ya. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap proses. Memberikan pemahaman terhadap proses beracara pada hukum acara pidana. Nah, soalnya hukum acara pidana itu mulai berproses ketika sudah dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan. Makanya kuliah ini itu mulai berproses itu dari mulai materi ini. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga memperkenalkan upaya paksa dalam penyidikan. Nah, kenapa ada upaya paksa dalam penyidikan? Di sana nanti ada beberapa hal yang harus disebutkan. Seperti misalkan adanya penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Nah, itu tujuan dari perkuliahan ini. Kemudian untuk materinya, yaitu dimulai dari definisi, proses, dan macam-macam upaya paksanya. Ini sebagai pertanyaan besarnya. Nah, secara terminologi, penyelidikan sebetulnya sudah dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Kalian bisa lihat dalam pasal 1 angka 5. Di sana dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, jadi definisinya ini dibalikan kembali, ya. Jadi penyelidikan itu merupakan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, cuman penyelidikan di sini disebutkan kembali dalam definisi ini tujuannya. Nah, ini tujuannya itu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, ya. Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Manfaatnya apa? Guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ya, dari nyambung. Ketika misalkan sudah ditemukan peristiwa pidana, nah manfaatnya itu dapat atau tidak nanti setelahnya itu dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kegiatan penyidikan, ya, di sini nanti aturan mainnya itu dalam KUHP ini sendiri, begitu, ya. Ini itu secara umum, ya, definisi mengenai penyelidikan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga udah paham sekarang, ya. Nah, ini siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan penyelidikan. Nah, kalau melihat dalam sisi KUHP, ya, dalam pasal 1 angka 4 yaitu definisi daripada penyelidikan ini ada dalam kewenangan atau otoritas Polri, ya. Ini pada pokoknya, ya, ada dalam
kewenangan Polri. Sedangkan secara khusus ini ada beberapa aparat yang dapat membantu Polri, khususnya terkait mengenai tindak pidana tertentu ya, yang mana memerlukan tindakan-tindakan ataupun misalkan memerlukan aparat-aparat khusus yang mempunyai keahlian. Makanya untuk kepolisian, nah ini ada aparatnya, bahkan penyelidiknya itu banyak sekali ya, dari KPK, Kejaksaan, Polri. Nah ini pihak-pihak yang berwenang ya. Ini masing-masing ada kewenangannya gitu kan. KPK misalkan punya tugasnya itu dari mulai apa? Penyidikan, penuntutan. Kemudian kalau di kejaksaan juga sama, ini hanya sekedar penyidikan dan penuntutan. Kemudian kalau Polri itu hanya sekedar penyidikan saja gitu ya. Dikarenakan tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana yang extraordinary crime ya, maka aparat penegak hukum juga ya harus yang super power gitu ya, yang punya kekuatan penuh, bahkan independen. Nah karena itu adalah KPK. Cuman sebelumnya itu emang dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya. Jadi ketiga institusi ini masing-masing punya kewenangan ya dalam hal khususnya penyelidikan. Kemudian tindak pidana kelautan, keimigrasian, kemudian tindak pidana lingkungan, ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM, pasar modal, dan tindak pidana kehutanan. Nah ini masing-masing dilaksanakan secara khusus itu ya. Namun pada umumnya ketika terjadi tindak pidana itu merupakan tanggung jawab daripada Polri untuk melaksanakan penyelidikan. Nah, dan melihat kewenangan daripada penyelidik ya, ini ada dalam pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangannya itu pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian yang kedua, mencari keterangan saksi, barang bukti. Kemudian menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah ini tentu ya merupakan tugas daripada penyelidikan. Jadi sebelum ke keterangan barang bukti ya, jadi hanya sekedar mencari atau menerima laporan atau pengaduan, kemudian mencari keterangan saksi, barang bukti ya. Nah itu hanya upaya awal sebelum nanti lebih intensif mencari barang bukti, mengumpulkan dan mencari dan mengumpulkan barang bukti. Nah itu secara kewenangannya. Kemudian kita lanjut kepada definisi penyidikan. Nah, ini ada dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuannya itu untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, ya, mengumpulkan bukti, yaitu membuat terang tentang pidana yang terjadi, maka menemukan tersangkanya. Jadi ini seperti halnya tadi ya, dalam tindakan penyidikan itu, ya ini dilakukannya oleh penyidik, ya, penyebutnya udah beda lagi. Cuman tujuannya itu untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, ya. Kemudian untuk membuat terang pidana.
Nah, itu tujuannya itu kan supaya terang benderang gitu ya. Ketika misalkan ada bukti-bukti yang kuat itu lebih terang, benar atau tidak misalkan suatu perbuatan ini merupakan perbuatan pidana. Serta yang paling penting itu guna menemukan tersangkanya gitu ya. Itu dalam penyidikan. Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan, nah ini ada beberapa syarat ya, khususnya eh, yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, yang pertama, kalau misalkan penyidik itu berasal dari Polri, ya itu minimal pangkatnya Aibda ya. Kemudian kalau misalkan dari PNS, pegawai pemerintah negeri sipil ya, penyidik pegawai negeri sipil maaf, PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini biasanya berasal dari misalkan institusi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Ditjen Haki, dan lain-lain ya. Nah, ini minimal golongan 2B ya pangkatnya itu. Jadi tidak semua, baik dari Polri maupun dari penyidik PNS ya, dapat melaksanakan suatu tindak pidana penyidikan. Nah, ini ada ketentuannya khusus tentu ketentuan daripada struktural internal tersebut. Kemudian untuk berdasarkan ketentuan khusus itu dalam tindak pidana tipikor seperti tadi ya, ini dilakukan oleh KPK. Tentu dalam KPK sendiri ada ketentuan khusus mengenai seorang penyidik ya, dan sebagainya. Nah, itu eh, sekilas tentang pihak yang dapat menjadi penyidik. Adapun wewenangnya, pertama menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ya. Kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian yang terakhir itu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Nah, ini kan udah mulai tindakannya itu lebih kepada mengarah pengumpulan bukti-bukti ya. Nah, ini upaya paksanya tuh di sini melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ini merupakan serangkaian daripada wewenang penyidikan. Kemudian wewenang lain yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Makanya ada biasanya pemanggilan-pemanggilan ya, sebagai saksi. Kemudian mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dan biasanya ini dalam hal BAP tentunya harus ada ahli. Kalau misalkan tindak pidananya menyangkut tentang nyawa, itu suka ada dari kedokteran forensik ya. Kemudian mengandalkan penghentian perkara, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, ini hanya sekedar kewenangan lainnya gitu ya, dalam penyidikan. Adapun mengenai tata caranya, nah, kalau misalkan lihat daripada prosedur hukum acara dulu itu, dari mulai peristiwa sampai ke persidangan itu, nah ini sampai sini aja, sampai dulu 3 ya, peristiwa, penyidikan. Ini tata caranya. Kalau dalam hal peristiwa hukum, penyidik itu menemukan indikasi terhadap fakta hukum kejadian kasus yang menimbulkan dugaan adanya unsur tindak pidana. Kemudian adanya pengaduan atau laporan,
atau misalkan tertangkap tangan ataupun berdasarkan informasi khusus yang diberikan oleh masyarakat. Nah, ini misalkan dari adanya peristiwa hukum. Nah, kemudian dalam hal penyidikan itu mencari menemukan barang bukti yang terindikasi tindak pidana. Belum ada istilah tersangka, belum ada upaya hukum, ya. Belum ada pro justisia, belum boleh dilakukan upaya paksa. Barang bukti sebagai dokumen, calon, alat bukti, itu disebut calon, ya. Adapun dalam proses penyidikan, ini sudah pasti ada tersangka pelakunya. Kemudian ada pelaku meskipun masih dicari atau belum ditemukan, sudah dapat dilakukan upaya paksa, ya, seperti penangkapan. Pemeriksaan pada bukti dan fakta misalkan olah TKP, kemudian barang bukti, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan, ya, oleh pejabat. Sprindik biasanya kita sebutnya, surat perintah penyidikan. Kemudian setelah proses ini penyidikan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan ke penuntut umum. Kalau misalkan sudah P21, ya sudah lengkap. Nah, ini merupakan cara-cara secara umum yang dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik, ya. Adapun barang bukti, alat bukti dalam penyidikan. Nah, ini tentu berbeda sekali, misalkan, ya. Kalian tidak boleh menyamakan antara barang bukti dan alat bukti. Nah, kalau misalkan alat bukti itu merupakan komponen yang harus ada, ya, bahkan diperhitungkan sebagai syarat untuk mengungkap suatu peristiwa pidana menjadi tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, gitu, ya. Nah, ini kalau alat bukti itu secara umum ada diatur dalam pasal 184 KUHP, ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, petunjuk, surat, ya. Nah, kalau misalkan keyakinan hakim itu merupakan perangkat hakim, sebetulnya bukan alat bukti. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, ya, kemudian keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat. Nah, biasanya ketika misalkan Bapak Ibu melaporkan suatu kejadian atau mengadukan suatu kejadian itu, yang paling penting dipersiapkan adalah biasanya dari keterangan saksi. Keterangan saksi ini minimal 2. Soalnya ada adagium yang menyatakan unus testis, nulus testis. Satu saksi bukan saksi. Makanya minimal 2, ya, saksi ini. Kemudian biasanya yang dipersiapkan itu adalah surat biasanya. Nah, surat-surat ini yang dijadikan sebagai bukti yang paling otentik biasanya. Bukti yang paling menentukan. Sedangkan kalau misalkan terdakwa ini kan belum tentu, ya. Misalkan siap terdakwa itu apakah tertangkap atau ketahuan atau misalkan mengakui. Ini kan nanti kalau misalkan nggak ada terdakwa juga bisa dijadikan bisa dilakukan pencarian nanti untuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum. Yang penting ketika ada peristiwa, ya, itu siapkan saksi dan surat sebetulnya. Kalau misalkan ahli itu kan nanti menyusul, kemudian terdakwa juga kalau misalkan belum ada nanti bisa dicari sebetulnya. Dan untuk petunjuk ini petunjuk sebetulnya yang ada wujudnya, ya. Ini merupakan sesuatu yang dapat dilihat nanti ketika pelaksanaan pembuktian, ya. Jadi ini munculnya itu ketika misalkan udah ada dalam proses pembuktian biasanya. Nah, ini juga merupakan kewenangan hakim dalam menentukan adanya petunjuk. Makanya di sini plus, ya, ditambah dengan keyakinan. Maksudnya gini, ketika misalkan alat bukti yang 1, 2, 3, 4, 5 ini udah terkumpul semuanya, contohnya, ya,
atau sudah ada lengkap. Nah ini kalau misalkan nggak ada keyakinan hakim tidak bisa itu kan adanya putusan pidana, atau misalkan eh, tidak boleh misalkan hakim itu ketika tidak ada keyakinan tetapi alat bukti sudah lengkap ini, ya mungkin tidak boleh untuk hakim untuk menjatuhkan pidana kalau berdasarkan keyakinan seperti itu. Itu dikarenakan dalam sistem pembuktian kita itu sistem pembuktian negatif yang benar memerlukan adanya keyakinan hakim gitu kan, selain daripada terpenuhnya alat bukti. Adapun bedanya dengan barang bukti seperti apa ya? Nah, kalau barang bukti ini statusnya itu bukan alat bukti tetapi petunjuk lain ya yang bisa dijadikan sebagai sumber daripada barang bukti ini gitu ya. Nah, barang bukti ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP. Pertama, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ini jelas ya. Barang yang digunakan untuk berarti alat. Kemudian, barang yang dijadikan untuk bertujuan tindak pidana. Maksudnya itu, barang yang jadikan sasaran sebagai tindak pidana. Misalkan kalau dalam pencurian, misalkan kita mau mencuri motor, si pelakunya itu barangnya adalah motor. Kemudian barang yang tercipta dari suatu tindak pidana yang tadinya belum ada jadi ada. Nah ini tentu mungkin ketika misalkan sudah dilakukan suatu tindak pidana, ada misalkan wujud dari tindak pidana itu, misalkan adanya kerusakan, kemudian adanya kejadian barulah bisa juga gitu kan, ataupun barang-barang hasil daripada tindak pidana. Kemudian barang yang dilakukan untuk membantu melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, ini dijadikan bahan bantuan gitu ya. Misalkan si kurir narkoba itu menggunakan mobil bermerek A untuk mengantarkan barang ke pelanggannya contohnya. Nah, si barang itu berfungsi sebagai alat bantu gitu ya. Bisa itu dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian barang yang berupa menjadi informasi dalam arti khusus, nah ini sebagai pembantu-pembantu juga. Misalkan ada sidik jari, rekaman suara, kemudian video, CCTV. Nah dari barang-barang ini tentunya pada pokoknya dapat disebut sebagai barang yang berkaitan dengan eh, yang digunakan, yang dihasilkan, yang membantu dan sebagainya ya, oleh pelaku. Ini bukan termasuk dalam kategori surat, petunjuk, apalagi itu. Tapi ini barang-barang yang sifatnya itu bisa menjadikan sumber dalam alat bukti. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan selanjutnya adalah upaya paksa dalam penyidikan. Nah, pertama ada penangkapan. Kenapa penangkapan disebut upaya paksa? Nah, kalau dari definisinya dalam pasal 1 angka 5 ya, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu. Nah, disebut upaya paksa itu dikarenakan pengekangan sementara waktu daripada kebebasan tersangka atau terdakwa. Ya. Nah, ini kebebasan tersangka terdakwa ya, ini dikekangkan, otomatis dibatasi hak kebebasannya dikarenakan adanya proses penyidikan atau proses hukum. Apabila terdapat bukti cukup guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan serta dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP ya. Nah ini kenapa disebut upaya paksa ya, tujuannya supaya pertama itu kan tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti,
tidak merusak barang bukti. Makanya dilakukan pengekangan. Ya. Ini masing-masing tentunya berbeda ya. Untuk proses misalkan penyidikan berbeda, penuntutan dan peradilan juga berbeda. Alasan penangkapan, pertama, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang dua kali melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari, 1 kali 24 jam. Dan ini bisa langsung ditangkap ya. Tujuannya yaitu untuk supaya menghindari si pelakunya itu melarikan diri khususnya. Nah ini aparat yang berwenang itu yang pertama penyidik dan penyidik pembantu. Nah ini ada beberapa alasan ya, dalam hal penangkapan. Tadi ya, kemudian syaratnya itu bukti permulaan yang cukup ya. Kemudian tata caranya ini pasti ditentukan oleh petugas kepolisian ya, atau penyidik pembantu, memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang tercantum identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penangkapan serta yang singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. Ini tentunya secara formal itu harus seperti ini ya prosedurnya. Jika terjadi tertangkap tangan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik bantu yang terdekat. Kemudian surat perintah penangkapan ini harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Ini secara formal seperti itu ya dalam hal penangkapan. Harus ada suatu tugas. Kemudian yang kedua adalah penahanan ya. Jadi setelah ditangkap itu pasti kan ditahan. Nah, ini dalam pasal 121 yang disebut dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Ini kewenangan lebih spesifiknya ada dalam pasal 20 ya. Jadi yang namanya penahanan itu di penempatan ya. Tadi kan penangkapan, kemudian sekarang penempatannya di mana? Apakah di kepolisian, kejaksaan atau ke peradilan? Itu sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum ya. Adapun masa penahanan, nah ini perlu diketahui juga, ternyata jangka waktunya itu berbeda-beda ya. Nah kalau misalkan kita melihat dilakukan penahanan pertama itu kan pasti di penyidik ya, di kepolisian. Nah ini ada jangka waktunya itu 20 hari ya. Kemudian selebihnya ada perpanjangan sampai 3 kali Bapak Ibu. Perpanjangan pertama 40 hari. Perpanjangannya lebih daripada pokok penahanan ya. Kemudian perpanjangan kedua 30 hari. Perpanjangan ketiga 30 hari. Jadi kalau kita lihat ini jumlahnya itu penahanan pertama 20 ditambah 40 kan udah 60, itu 22 bulan ya. Jadi penahanan pertama sampai ke perpanjangan pertama itu udah 2 bulan, ditambah perpanjangan kedua ketiga 2 bulan, 4 bulan. Itu di penyidik Bapak Ibu 4 bulan kan, lama daripada penahanan. Nah itu tentu berkaitan dengan susah atau tidaknya dilakukan penyidikan ya. Begitu juga dari kejaksaan ya, untuk penuntutan. Ini pertama itu 20 hari seperti biasa.
Kemudian penahanan yang kedua 30 hari, selebihnya itu 30 hari ya. Kemudian untuk penahanan di pengadilan ya, dalam proses peradilan itu penahanan pertama 30 hari, kemudian perpanjangan pertama 60, kemudian perpanjangan kedua 30. Jadi pengadilan ya, kalau misalkan semuanya digunakan itu ada 5 bulan kan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau di penuntutan 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan, hampir 4 bulan lebih ya. Jadi kalau dijumlah hampir berapa ini? Udah lama sekali kan kalau misalkan semuanya digunakan dalam proses penahanan. Nah itu masa penahanan dalam hukum acara pidana ya. Ini juga sama ya, dalam pengadilan tinggi kalau misalkan ada upaya hukum sama dalam penahanan. Nah, ini seperti ini ya, lama jangka waktunya. Alasan penahanan dan syarat penahanan ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kenapa seseorang pelaku itu ditahan gitu ya. Ini berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP. Pertama, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri ya. Ini takutnya melarikan diri atau kabur dari negara Indonesia atau dari tempat dia itu tinggal ya. Kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Kemudian yang ketiga, dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana. Nah, ini tentunya alasan-alasan penting ya dalam dilakukannya penahanan gitu ya. Adapun syaratnya, pertama ada syarat objektif, yang kedua subjektif. Objektif hanya dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu ya. Jadi ada misalkan syaratnya itu harus dilakukan penahanan. Ini adalah lebih kepada ancamannya. Kalau di atas 5 tahun itu harus ditahan. Kalau di bawah, nah itu tergantung daripada kebutuhan penyidik ya. Tapi biasanya jarang sekali kalau misalkan di bawah 5 tahun itu paling nggak ditahan lah itu ya. Nah itu dikarenakan lebih kepada tindak pidananya. Adapun syarat subjektif ini lebih kepada pertimbangan-pertimbangan lain yang diperhatikan oleh penyidik dan aparat lainnya dalam hal melakukan penahanan ya. Ya takutnya misalkan si tersangka ini kalau misalkan ditahan nantinya kepentingan keluarga seperti apa ataupun kepentingan pribadinya itu seperti apa. Ini lebih kepada subjektifnya gitu ya. Nah ini untuk tempatnya itu penahanan pertama ada di rutan ya, di rumah tahanan, kemudian di rumah si pelakunya itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Kemudian tahanan kota, jadi jangan keluar kota ya. Ini ada ketentuannya gitu. Jadi jenis daripada tahanannya. Adapun ada juga ya dalam penahanan itu istilahnya ada penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu eh, namanya supaya yang tadi ditahan itu dibebaskan dikarenakan misalkan ada kepentingan yang lebih subjektif biasanya itu ya, kepentingan yang lebih penting ketika daripada misalkan si pelakunya ini harus ditahan, kepentingan keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Nah ini ada beberapa jaminan ya dalam penangguhan penahanan. Ada jaminan orang maupun uang. Nah biasanya yang dilakukan oleh
keluarga ya, supaya dalam permohonan penahanan itu supaya ada biasanya supaya ada jaminan orang ya, misalkan keluarganya yang dijaminkan, orang tua ataupun saudara atau apa itu kan, supaya supaya aparat itu yakin bahwa ketika misalkan si pelaku ini dilepaskan dan ditahan, nah ini ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu terkait mengenai penangguhan penahanan. Jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi ketika misalkan kita mau melakukan upaya penangguhan penahanan, ya siapkan jaminan. Jaminannya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penggeledahan. Jadi setelah dilakukannya penangkapan itu dapat dilakukan penggeledahan. Nah, ini diatur dalam pasal 1 angka 17 dan 18. Jadi penggeledahan merupakan kepentingan penyidikan atau penyidik untuk dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau penggeledahan badan ya, menurut cara yang ditentukan dalam KUHP. Ini ada beberapa sasarannya, rumah, pakaian, atau badannya. Kewenangannya yaitu oleh penyidik sendiri, dan pengecualiannya ada dalam pasal 34 ayat 1 dan pasal 35 KUHP. Nah, ini untuk tata caranya. Misalkan di rumah seperti apa. Pertama, kalau misalkan penggeledahan itu di rumah, nah si penyidik itu harus membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri ya, dalam melakukan penyidikan, maksudnya itu dalam melaksanakan penggeledahan, ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan petugas membawa atau menunjukkan surat tugas dan izin dari Pengadilan Negeri tadi. Kemudian harus ada saksi, dalam hal pemilik mengizinkan harus ada 2 saksi dan lingkungan setempat. Kemudian dalam hal pemilik tidak mengizinkan atau tidak hadir, maka disaksikan oleh ketua lingkungan setempat, misalkan disaksikan oleh RT-nya, kemudian 2 orang saksi dari lingkungannya. Kemudian membuat berita acara pemeriksaan paling lambat 2 hari setelah penggeledahan, dan melakukan penjagaan di sekitar tempat penggeledahan. Penggeledahan yang bersifat mendesak dapat dilakukan tanpa izin KPN. Ini kalau misalkan mendesak. Namun penyidik tetap harus membuat berita acaranya dalam waktu maksimum 2 hari setelahnya, dan dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sekaligus untuk meminta persetujuannya. Ini kalau misalkan di rumah ya, di rumah pelaku. Seperti itu secara prosedurnya. Kemudian penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu. Pertama, pada halaman rumah tersangka, tempat bertempat tinggal, kemudian beridam dan atau ada yang ada di atasnya. Yang maksudnya itulah di tempat tersangka atau tempat tinggalnya. Kemudian pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau yang ada di atasnya. Kemudian di tempat tindak pidana dilakukan, dan di tempat penginapan atau tempat umum lainnya. Jadi bahasanya itu penggeledahan itu tidak hanya di tempat kejadian ya, bisa di tempat rumahnya, di tempat dimana misalkan selain di rumah dia itu si tersangka suka kemana, itu kan itu jejak tentunya ya, jejak yang dapat dilihat ketika misalkan kegiatan daripada si pelaku ini suka kemana gitu ya, selain daripada di rumah ataupun di tempat kejadian. Kemudian penggeledahan di luar wilayah hukum kerja. Nah, ini kalau misalkan di luar teritorial atau jurisdiksi aparat penyidik contohnya ya. Pertama, melakukan sendiri ya. Ini tetap harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum penyidik, kemudian memberitahu kepada KPN setempat, didampingi oleh penyidik setempat. Nah, ini sifatnya itu koordinasi. Maksudnya gini, ketika misalkan kejadian itu
di daerah A ya. Kemudian perlu digeledah juga di daerah B. Nah, ini seperti ini tata caranya itu ya. Harus ada izin, harus ada pemberitahuan, kemudian harus didampingi oleh penyidik setempat ya. Jadi sifatnya itu koordinasi ya. Kemudian penggeledahan delegasi. Penyidik mengirimkan permintaan surat izin dari KPN. Penyidik setempat melakukan adanya permintaan atau menunjuk surat izin penggeledahan. Penyidik pelaksana membuat berita acara dan diserahkan pada penyidik yang mendelegasikan penggeledahan. Jadi bahasanya itu mendelegasikan ya, kepada penyidik lain untuk melakukan tindakan penggeledahan. Kemudian penggeledahan badan ya. Ini kalau misalkan tindakan tadi kan tempat ya, sekarang badan. Jadi untuk menggeledah badan seorang pelaku itu ada beberapa cara ya. Pertama, tata caranya terdapat alasan yang kuat, terdapat benda yang dapat disita, disimpan atau terdapat dalam tubuh tersangka. Nah, kalau misalkan penyidik menganggap bahwa perlu sekali dilakukan pemeriksaan badan, kalau misalkan dia tuh yakin bahwa dalam badannya itu terdapat benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti ya. Kemudian khusus untuk pemeriksaan organ tubuh dilakukan oleh petugas yang mempunyai jenis kelamin yang sama dan dilakukan di tempat yang tertutup. Ya, itu jelas sekali ya. Kemudian upaya paksa keempat adalah penyitaan. Ini diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46 KUHP ya. Jadi kalau melihat dari definisinya, penyitaan ini diatur dalam pasal 1/16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, peradilan. Jadi ini mengambil alih ya, yang namanya penyitaan itu. Tujuannya ya kepentingan pembuktian nantinya, itu kan di setiap tingkatan. Nah, ini ada beberapa prosedural ya dalam penyitaan. Kalau penyitaan biasa, tata caranya itu surat izin ketua pengadilan setempat seperti biasa, kemudian penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal, kemudian menunjukkan barang yang disita kepada pemilik, menguasai atau yang menguasai keluarganya. Gitu. Penyidik disaksikan oleh kepala lingkungan atau kepala desa atau warga setempat sebanyak 2 orang saksi. Kemudian dibuat berita acaranya, kemudian memberitakan tanda tangan oleh pemilik atau yang menguasai keluarganya serta para saksi. Kemudian membungkus benda sitaan tersebut, kemudian dirawat, dijaga dan diberi tanda biasanya. Nah, kalau misalkan penyitaannya itu dalam hal mendesak ya. Jadi ada beberapa tata cara. Pertama pasti itu dikhawatirkan misalkan barang yang disita akan dilarikan atau dimusnahkan atau dipindahkan oleh si pelaku nantinya. Makanya langsung dilakukan secara mendesak gitu ya. Kemudian dapat dilakukan tanpa surat izin ya, tidak usah gitu kan kalau misalkan namanya mendesak. Dalam waktu 2x24 jam harus melapor kepada ketua pengadilan negeri untuk dimintakan persetujuan. Waktu penyitaan petugas menunjukkan surat pengenal ya, itu udah jelas sekali, menunjukkan barang kepada keluarganya, diserahkan warga, dibuat berita acaranya, kemudian bendanya itu dibungkus, laporan ditembuskan kepada ketua pengadilan negeri, kemudian pemilik, kemudian kepada ketua lingkungan dan sebagainya ya. Itu pasti ya, yang nomor prosedur itu harus ditempuh oleh penyidik dalam melakukan penyitaan. Kemudian kalau misalkan penyitaan itu kepada orang yang tertangkap tangan, tata caranya pertama terhadap benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini disitanya itu terhadap benda ya,
bukan untuk melakukan kejahatan. Benda yang dipatut diduga merupakan hasil kejahatan, benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti ya. Paket atau surat yang dikirimkan oleh jasa pengiriman itu juga bisa dijadikan penyitaan ya ketika orang itu tertangkap tangan. Kemudian penyitaan tidak langsung dan juga penyitaan surat, dana, tulisan dan lainnya. Nah, ini tentunya berdasarkan tata cara yang diatur dalam prosedural ya. Mungkin itu ya untuk pembahasan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Jadi perbedaannya itu udah kontras sekali ya. Seperti apa penyelidikan dan penyidikan. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.